Ya, kita akan membahas tentang keperawatan keluarga dan gerontik ya. Soal yang pertama, seorang perawat melakukan pengkajian terhadap suatu keluarga. Hasil pengkajian terdapat seorang bapak 45 tahun memiliki riwayat DM dan hipertensi sejak 1 tahun yang lalu. Perawat akan mengajarkan klien senam DM dan hipertensi. Perawat menyerahkan keputusan kepada klien mana yang akan dilakukan terlebih dahulu. Apakah prinsip etik keperawatan yang diterapkan oleh perawat tersebut? A. Otonomi, B. Beneficence, C. Fidelity, atau D. Non-malefficience, atau KE. Confidentiality. Ya, jadi yang ditanyakan adalah prinsip etik keperawatan. Jawaban yang paling tepat adalah ya A. Otonomi ya. Jadi di sini kita perhatikan pada kata kunci di soalnya bahwa perawat ya mengajarkan klien senam DM dan hipertensi. Kemudian perawat menyerahkan keputusan kepada klien mana yang akan dilakukan terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini jelas adalah A, otonomi. Jadi kebebasan dia untuk menentukan apa atau terapi atau tindakan yang dilakukan padanya. Nah, kita ingat lagi beberapa prinsip etik ya. Ada prinsip etik yang lain adalah beneficence. Beneficence ini adalah prinsip melakukan suatu tindakan ya atau sesuatu yang sifatnya baik dan memberikan manfaat kepada klien. Kemudian yang kedua ada non-malefficience. Itu adalah prinsip di mana petugas atau perawat ya melakukan tindakan dengan berusaha tidak menimbulkan kerugian atau bahaya pada klien baik secara fisik maupun psikis. Kemudian ada prinsip fidelity, yaitu komitmen atau melaksanakan janji atau tindakan pada klien ya. Kemudian ada confidentiality, yaitu adalah menjaga kerahasiaan data atau informasi pribadi klien. Soal yang kedua, seorang perawat melakukan pengkajian terhadap suatu keluarga. Hasil pengkajian terdapat seorang kakek 62 tahun menderita stroke sejak 2 tahun yang lalu dan mengalami kelumpuhan ekstremitas bawah. Klien sangat bergantung kepada keluarga karena penyakit yang dideritanya. Apakah tipe landasan kekuasaan yang diterapkan pada keluarga tersebut? A. Kekuasaan afektif, B. Kekuasaan tak berdaya, C. Kekuasaan referen, D. Kekuasaan memaksa, atau E. Kekuasaan manajemen ketegangan. Jadi yang ditanya adalah tipe landasan kekuasaan pada keluarga tersebut. Jawabannya adalah ya B. Kekuasaan tak berdaya. Jadi di sini kita perhatikan kata kunci ya atau data penting di soalnya adalah di sini kakek tersebut ya menderita stroke sejak 2 tahun yang lalu dan mengalami kelumpuhan ekstremitas bawah sehingga klien juga sangat bergantung kepada keluarga karena penyakit yang dideritanya ya. Nah, kita lihat beberapa tipe landasan kekuasaan dalam keluarga. Ada kekuasaan tak berdaya yaitu tipe kekuasaan yang dilandasi oleh adanya hak yang perlu diterima oleh seseorang yang tidak berdaya sehingga orang tersebut dia mengharapkan bantuan dari orang lain ya seperti pada di soal ini ya dia tidak berdaya karena adanya kelumpuhan ekstremitas bawah sehingga dia butuh bantuan atau dia bergantung pada keluarganya ya. Kemudian ada kekuasaan afektif, yaitu tipe kekuasaan yang diterapkan melalui jalinan hubungan kehangatan terhadap anggota keluarga, termasuk kegiatan seksual pada orang dewasa. Kemudian ada kekuasaan memaksa, yaitu tipe kekuasaan dengan adanya hukuman atau ancaman yang diberikan ataupun berupa paksaan atau kekerasan yang dilakukan kepada anggota keluarga yang tidak patuh. Jadi sifatnya memaksa ya. Kemudian ada kekuasaan manajemen ketegangan, yaitu tipe kekuasaan dengan membuat ketegangan suasana dalam keluarga. Misalnya membuat perdebatan dan ketidaksetujuan dalam keluarga sehingga membuat anggota keluarga menyerah ya. Berikutnya, soal yang ketiga, seorang perawat melakukan pengkajian terhadap suatu keluarga. Hasil pengkajian keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak remaja. Jika terdapat masalah dalam keluarga, anak mereka tidak mau melibatkan diri. Apakah peran informal yang dijalankan pada kasus tersebut? A. Anggota yang tidak relevan, B. Kambing hitam, C. Penonton, D. Penghalang,
E. Pionir. Jawaban yang tepat adalah C ya, penonton. Jadi yang ditanya adalah peran informal. Di sini kita perhatikan data di kasus bahwa jika terdapat masalah dalam keluarga, anak mereka tidak mau melibatkan diri. Artinya di sini anak hanya melihat atau mengamati atau menonton tanpa melibatkan diri ya. Nah, kita lihat peran dalam keluarga. Jadi peran itu adalah seperti kita tahu, peran adalah seperangkat tingkah laku yang dilakukan seseorang ya, seperangkat tingkah laku seseorang yang diharapkan oleh orang lain ya, sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Nah, peran dalam keluarga itu ada peran formal, ada peran informal. Nah, kalau peran formal itu adalah peran berdasarkan struktur dalam keluarga. Nah, contohnya untuk ayah, perannya adalah mencari nafkah, melindungi dan memberi keamanan dalam keluarga, dan sebagai pendidik juga. Kemudian untuk ibu, perannya melaksanakan tugas rumah tangga, mengasuh dan mendidik anak-anak, melindungi anak-anak. Kalau peran anak adalah sebagai pelaku psikososial berdasarkan perkembangan fisik, mental, sosial, dan spiritual. Nah, kemudian selain peran formal, ada peran informal, yaitu adalah peran yang implisit terkait emosional, tidak tampak, dan dia dimainkan untuk memenuhi kebutuhan emosional dan memenuhi keseimbangan dalam keluarga ya. Nah, untuk peran informal sendiri ada beberapa. Yang pertama itu adalah peran anggota yang tidak relevan, artinya dia adalah membantu keluarga menghindari atau mengabaikan masalah atau konflik yang terjadi dalam keluarga. Kemudian ada kambing hitam. Kambing hitam itu adalah sebagai korban atau sasaran ketegangan, kemarahan atau konflik dalam keluarga. Kemudian ada penghalang. Nah, penghalang ini adalah menolak tanpa alasan terhadap semua ide ya. Kemudian ada pionir. Pionir ini adalah perintis keluarga untuk keluarga tersebut bisa memasuki wilayah atau pengalaman baru. Soal yang keempat, berdasarkan hasil pengkajian pada suatu keluarga didapatkan dua orang dewasa yang hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan. Mereka hidup bersama untuk berbagi finansial karena keterbatasan ekonomi. Apakah tipe keluarga tersebut? A. Extended family, B. Community family, B. Binuclear family, C. Cohabiting couple, E. Dyadic family. Jadi yang ditanya adalah tipe keluarga. Jawabannya adalah D ya, cohabiting couple. Nah, di sini kita perhatikan di kasus ini bahwa ada dua orang dewasa yang hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan ya. Mereka hidup bersama untuk berbagi finansial karena keterbatasan ekonomi. Nah, beberapa tipe keluarga yaitu yang pertama tadi cohabiting family adalah keluarga yang dibentuk oleh orang dewasa di luar ikatan pernikahan karena alasan tertentu. Contoh adalah pada kasus ini. Kemudian ada option lain ya untuk jawaban di kasus ini adalah extended family. Extended family ini adalah keluarga besar ya, yaitu keluarga inti ya, keluarga inti atau nuclear family ditambah dengan sanak saudara lainnya, entah itu sepupu atau tante ya, atau om ya, paman atau kakek atau nenek gitu ya. Kemudian ada binuclear family, yaitu keluarga yang terbentuk oleh dua rumah tangga inti setelah perceraian ya. Nah, di sini selain binuclear family itu ada dyadic family. Itu adalah keluarga yang terbentuk oleh suami istri yang sudah berumur dan tidak memiliki anak ya. Jadi hanya suami istrinya tanpa anak. Soal yang kelima, seorang perawat melakukan pengkajian terhadap satu keluarga di suatu desa. Hasil pengkajian, keluarga mempunyai seorang anak yang berusia 23 tahun. Saat ini keluarga sedang mendiskusikan tentang persiapan pernikahan anaknya tersebut. Apakah fungsi keluarga yang sedang berlangsung? A. Fungsi reproduksi, B. Fungsi afektif, C. Fungsi sosialisasi, D. Fungsi ekonomi, atau E. Fungsi perawatan kesehatan. Jadi yang ditanya adalah fungsi keluarga. Jadi jawabannya adalah A ya, fungsi reproduksi. Di sini kita perhatikan di soalnya adalah saat ini keluarga sedang mendiskusikan tentang persiapan pernikahan anaknya tersebut. Nah, kita ingat kembali fungsi-fungsi keluarga. Yang pertama, fungsi reproduksi itu adalah fungsi keluarga untuk mempertahankan generasi atau keberlanjutan keturunan dalam keluarga. Nah, ini seperti pada contoh di soal ya. Jadi adanya persiapan pernikahan ya untuk mempertahankan keturunan dalam keluarga.
Kemudian ada fungsi afektif, yaitu memberikan kasih sayang ya, dan memenuhi kebutuhan psikologis dalam keluarga. Ini terkait dengan kasih sayang dalam keluarga, itu ada fungsi afektif. Kemudian fungsi sosialisasi, yaitu memfasilitasi hubungan sosial anggota keluarga dengan anggota masyarakat. Setelah itu ada fungsi ekonomi, yaitu di mana keluarga menyediakan alokasi dana atau sumber ekonomi yang cukup bagi anggota keluarga. Kemudian ada fungsi perawatan kesehatan, yaitu di mana keluarga menyediakan kebutuhan fisik, makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Ya, sebelum saya lanjut, saya ajak kembali teman-teman untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi di channel ini ya. Soal yang keenam, seorang perawat melakukan pengkajian pada lansia 70 tahun di panti jompo. Hasil pengkajian, klien tampak sedih dan berdiam diri di kamar semenjak anaknya meninggal akibat kecelakaan. Ketika malam hari, klien suka mengigau dan sering tampak ketakutan. Berdasarkan pengkajian status mental, pengkajian apa yang didapat oleh perawat pada kasus tersebut? A. Interaksi sosial, B. Emosi, C. Alam perasaan, D. Hubungan sosial, ataukah E. Stimulus. Jadi yang ditanya adalah pengkajian apa ya, berdasarkan pengkajian status mental, pengkajian apa yang ada di kasus tersebut. Jawabannya adalah ya C ya, alam perasaan. Kenapa di sini ya kita lihat di kasusnya bahwa klien tampak sedih dan berdiam diri di kamar semenjak anaknya meninggal akibat kecelakaan. Ketika malam hari, klien suka mengigau dan sering tampak ketakutan. Jadi ada perasaan sedih dan perasaan takut. Nah, kalau interaksi sosial, kemudian emosi, hubungan sosial, dan stimulus itu tidak termasuk dalam pengkajian status mental ya. Soal yang ketujuh, seorang perawat melakukan kunjungan ke rumah seorang lansia 75 tahun. Hasil pengkajian, klien dengan demensia sejak 3 tahun yang lalu. Saat perawat meminta klien untuk mengenang masa lalu, klien selalu mengulang pembicaraan berkali-kali. Berdasarkan pengkajian status mental, gangguan proses pikir apa yang dialami oleh klien? A. Sirkumstansial, B. Tangensial, C. Flight of ideas, D. Blocking, atau E. Jawabannya adalah E ya. Perhatikan kata kunci di sini bahwa saat perawat meminta klien untuk mengenang masa lalu, klien selalu mengulang pembicaraan berkali-kali. Nah, itu adalah perseverasi ya. Nah, beberapa gangguan proses pikir di sini ini adalah yang pertama ini sesuai di kasus, preservasi ini adalah mengulang pembicaraan namun sampai pada tujuan ya. Kemudian kalau sirkumstansial, bicara berbelit-belit namun sampai pada tujuan. Kemudian kalau tangensial itu bicara berbelit-belit namun tidak sampai pada tujuan. Kemudian kalau flight of ideas itu pembicaraan lompat dari satu topik ke topik lain. Kalau blocking, pembicaraan tiba-tiba berhenti tanpa adanya gangguan dari luar. Kemudian dilanjutkan lagi. Soal yang ke-8, seorang lansia 65 tahun didiagnosa TB paru sejak 4 bulan yang lalu. Klien mendapatkan OAT selama 6 bulan lalu, ya. Tapi selama 6 bulan, tapi klien tidak lagi minum obat karena merasa sudah sembuh. Saat ini klien mengeluh batuk berdahak dan merasa tidak nyaman. Perawat mengajarkan klien teknik batuk efektif. Apakah evaluasi hasil yang tepat pada kasus tersebut? A. Klien minum obat secara teratur. B. Batuk berdahak teratasi. C. Klien dapat melakukan teknik batuk efektif. D. Klien merasa nyaman. E. Batuk berdahak teratasi dan klien merasa nyaman. Jadi yang ditanya adalah evaluasi hasil ya. Jawabannya adalah C ya. Klien dapat melakukan teknik batuk efektif. Kenapa C? Karena di sini kita lihat evaluasi hasil ini adalah evaluasi berdasarkan tindakan yang dilakukan. Sementara di sini tindakan ya oleh perawat adalah perawat mengajarkan klien teknik batuk efektif ya. Jadi perawat mengajarkan bagaimana melakukan teknik batuk efektif sehingga evaluasinya adalah apakah klien bisa melakukan teknik batuk efektif ya. Jadi kriteria atau evaluasi hasil yang diharapkan adalah klien dapat melakukan teknik batuk efektif. Soal ke-9, seorang perawat melakukan pengkajian terhadap seorang lansia 68 tahun. Hasil pengkajian, klien didiagnosa stroke sejak 2 tahun yang lalu dan mengalami kelemahan pada ekstremitas kiri. Punggung klien tampak kemerahan dan lecet.
Klien saat ini bed rest dan Adele dibantu oleh keluarga. Apakah tindakan yang tepat dilakukan untuk ekstremitas klien? A. Pemberian obat terkait keluhan klien. B. Beri bantalan pada daerah yang mengalami kemerahan. C. Lakukan mobilisasi miring kiri dan kanan tiap 2 jam. D. Monitor tanda-tanda vital klien. Atau E. Melatih ROM. Jadi yang ditanya adalah tindakan yang tepat pada ekstremitas klien. Jawabannya adalah E ya, melatih ROM. Karena di sini kita lihat permasalahannya adalah gangguan mobilitas fisik. Artinya dia mengalami karena di sini dia mengalami kelemahan ya pada ekstremitasnya. Sehingga kita harus melatih ROM ya. Soal yang ke-10, seorang lansia 75 tahun didiagnosa mengalami demensia sejak 3 tahun yang lalu dan memiliki riwayat jatuh sekitar 2 minggu yang lalu. Klien saat ini tinggal berdua dengan anaknya yang bekerja dengan jam pulang sore hari. Klien tidak dapat mengingat waktu, letak benda, dan suka mondar-mandir di sekitar rumah. Apakah tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat? A. Anjurkan tetangga untuk mengawasi keadaan klien. B. Lakukan terapi kognitif. C. Modifikasi aspek yang berbahaya dari lingkungan klien. D. Sesuaikan lingkungan rumah yang mudah diingat oleh klien. Atau E. Beri tanda klien dengan gelang atau kalung tanda medis. Jadi yang ditanya adalah tindakan yang tepat. Jawabannya adalah ya C. Modifikasi aspek yang berbahaya dari lingkungan. Di sini jelasnya bahwa di sini ada riwayat jatuh ya. Jadi pasien ini pun dia demensia, dia ada riwayat jatuh. Nah, sedangkan dia hanya tinggal berdua dengan anaknya yang pulang sore. Sedangkan klien juga dia tidak dapat mengingat waktu, letak benda, dan suka mondar-mandir. Oleh karena dia punya riwayat jatuh, maka bagaimana caranya agar dia tidak terjadi jatuh lagi? Jadi yang paling tepat adalah modifikasi aspek yang berbahaya dari lingkungan klien. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan pada update konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman kalian yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.